Sahabat Sonora, kembali lagi saya Rara Kalesaran yang menemani Anda di Sonora Hits pukul 9. Tapi ada yang spesial, karena di pukul 9 kita akan berbincang sejenak dengan sahabat-sahabat lama Sonora FM selama 1 jam ya. Namun ada yang spesial juga untuk edisi kali ini bersama dengan teman-teman dari KDK, karena ada kabar gembira ya, ada yang baru yang mau di-share sama teman-teman dari KDK. Tapi pas banget di perbincangan kita, karena baru kemarin saya baca berita begitu bahwa untuk pertama kalinya kemarin Jakarta kembali masuk di IQIUS itu udaranya kotor kembali ya. Bahkan sudah sampai 169an kalau nggak salah. Padahal beberapa waktu yang lalu kita masih baik-baik, kategorinya sangat baik gitu ya. Baru kemarin nih kategorinya jelek lagi ya. Maka kita harus menjaga kesehatan, menjaga apalagi di rumah begitu ya, sirkulasi udara yang ada. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut bersama dengan teman-teman dari KDK yang sudah hadir di studio. Ada Pak Hendrik Suherman, Presidir PT KDK Indonesia. Pak Hendrik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rara, selamat pagi sahabat Sonora, semoga sehat terus pokoknya. Selamat pagi juga Pak Freddy Sugiarto, Sales Manager PT KDK Indonesia. Selamat pagi Mbak Rara, selamat pagi sahabat Sonora. Terima Semoga kasih. Sehat selalu. Sehat selalu untuk kita. Dan ini trio lengkap hari ini bersama dengan Pak Thomas, Marketing Manager PT KDK Indonesia. Trio Libels ya. Selamat pagi Mbak Rara, selamat pagi sahabat Sonora. Selamat pagi Pak Thomas dan semuanya. Terima kasih sudah hadir. Untung bukan trio kwek. Oh bukan, harus ada perempuan dua ya. Baik, Pak Hendrik, Pak Thomas dan juga Pak Freddy, seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini ada yang spesial, ada yang berbeda dari perbincangan kita yang sudah-sudah. Walaupun sama ya, kita masih mengedukasi juga masyarakat dan juga sahabat Sonora supaya hidup lebih sehat begitu ya. Tapi kali ini ada juga yang mau dibagikan kabar gembiranya. Nah, sebelum ke sana, sebelum berbagi kabar gembira, tanggapannya nih. Kembali lagi kita harus menjaga kesehatan ataupun juga sirkulasi udara karena sudah mulai kotor lagi polusinya. Artinya kita harus menyaring nih yang masuk ke rumah lagi nih, Pak Hendrik. Iya, jadi kita tahu bahwa Jakarta itu selalu begitu ya, apalagi kalau dilihat dari kondisi kemacetan di jalan segala macam ya. Jadi itu mungkin salah satu faktor yang menambah tingkat polusi yang tinggi di Jakarta ini. Nah, tentunya kalau seperti itu otomatis kita harus memastikan bahwa sirkulasi udara di rumah yang kita tinggalin itu cukup baik ya, supaya tidak dari yang polusi udara yang dari luar jangan sampai masuk ke dalam rumah. Nah, tentunya cara gampang ya, kalau mau udara itu masuk ke dalam rumah ya tinggal buka pintu, buka jendela gitu kan. Betul. Tapi kan di Jakarta nggak mungkin ya, karena kondisi udara yang begitu kotor gitu. Jadi mau nggak mau harus dipikirkan caranya bagaimana agar rumah itu udaranya bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga kita yang tinggal di rumah pun bisa betah, nyaman gitu kan. Jadi mungkin itulah yang kita nanti bisa bantu untuk mencarikan solusinya dari KDK. Ya. Baik, solusinya akan dibantu oleh KDK. Nah, sebelum kita ke solusinya, seperti yang tadi disampaikan ya, tinggal buka pintu selesai gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu caranya untuk mendapatkan udara yang bersih, yang sehat begitu. Betul. Untuk itu kita sudah rahasia umum lah, kita semua tahu kita perlu exhaust fan begitu ya. Mungkin kita remind dan refresh dulu kepada sahabat Sonora. Exhaust fan itu apa sih untuk mungkin sahabat Sonora yang baru mendengarkan? Ya, halo. Exhaust fan itu adalah satu unit alat berbentuk kipas dan juga motor dan bodi ya, untuk menghisap udara yang di dalam ruangan atau mensirkulasi udara di dalam ruangan bersamaan dengan udara baru dari luar ruangan masuk ke dalam. Jadi udara yang lama diganti dengan udara lama. Udara baru secara kontinu, Mbak, terus menerus. Artinya apa? Yang tadinya ruangan itu mungkin lembab, mungkin pengap, dan mungkin banyak virus atau bakteri dihisap keluar oleh satu unit exhaust fan bersama dengan udara baru masuk dari luar ruangan. Itu kontinu terus menerus. Artinya udara yang baru juga punya manfaat ya, karena mengandung suplai oksigen itu sekitar 20% dari total yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian yang lama dihisap. Jelas efeknya itu sangat penting sekali ya, terutama dari segi kesehatan dan dari segi kenyamanan.
Nah, Itu paling tempat-tempat yang paling krusial, yang perlu dirasa perlu begitu oleh teman-teman KDK untuk kita menempatkan exhaust fan itu di mana saja? Sebenarnya kalau anjuran dari kita sih seluruh tempat yang ada aktivitas manusia perlu dipasang exhaust. Cuma kalau Even nggak ada AC-nya? tidak, kita khusus exhaust dan semua produk kipas ada Maksudnya elektrik. even nggak ruangannya tidak ada AC-nya pun kita tetap perlu menggunakan exhaust fan Oh, ya? perlu, sangat perlu, Mbak. Iya. Baik. Jadi mungkin saya tambahkan Iya. sedikit ya. Menyangkut AC sebenarnya kan ini tidak berkaitan langsung dengan exhaust fan-nya. Jadi tujuan sirkulasi udara yang kita mau ciptakan itu adalah dari unit exhaust-nya, bukan dari AC-nya kan. Karena AC tidak bisa menciptakan atau membantu untuk sirkulasi udaranya. Betul. Jadi satu-satunya jalan adalah harus ada unit yang bisa bantu kita untuk menarik dan membuang Memutar udara, ya? memutar udara yang ada dalam ruangan tersebut gitu. Oke. Kalau idealnya sih semua ruangan. Idealnya semua Iya. ruangan. Tapi Nah. yang mungkin paling dianjurkan. Ya, paling gampang adalah mungkin seperti di toilet umpamanya ya, atau di dapur. Jadi dua ruangan utama inilah yang sering membawa masalah. Paling utama itu. Padahal mereka menyelesaikan masalah loh Pak. Iya. Iya. Tapi bawa masalah juga Bawa ya. masalah. Secara gak langsung. Tolong pikirkan sendiri aja masalahnya. Yang pertama ada toilet dulu, kita bicara toilet. Ya. Iya. Ya, kita tahu permasalahan selesai, namun juga menimbulkan masalah yang lain ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Freddy? Apa harus jelas? Iya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Hendrik ya, Ya. yang paling prioritas memang dua area ini, Mbak. Yang pertama adalah toilet, yang kedua dapur. Ya. Kenapa toilet? Toilet itu kan lembab sekali ya. Kalau kita habis aktivitas mandi, kemudian sisa-sisa air dan suhu di dalam udara di kamar mandi pasti juga akan lembab. Untuk itu sangat dianjurkan sekali pasang exhaust fan. Karena kenapa? Kalau kita bayangin aja, kalau andai kata nih toilet tidak dipasang exhaust, mengandalkan udara yang terperangkap di dalam saja, tidak bisa keluar, ya kita tahulah itu kan kalau sampai bertahun-tahun kan bakteri, virus, jamur, terus kelembapan udara itu kan pasti sangat masif ya di dalam Ya. toilet ya. Penting sekali ya, pertama dipasang, dan kita menganjurkan untuk toilet itu dipasang 24 jam exhaust fan. Kemudian kalau yang di dapur jelas pasti perlu juga, karena kenapa orang Indonesia itu kan kalau masak atau menggoreng-goreng makanan itu kan pasti menggunakan minyak ya, minyak goreng, kemudian banyak bumbu rempah-rempah, santan dan lain-lain. Ya pasti Jarak 5-10 meter aja udah bau gitu ya. baunya sangat ya Saya sangat protes. menyengat sekali ya. Kalau dapur bukan bau, Apa tuh? wangi. Oh, wangi, iya maksudnya wanginya sudah terasa jauh gitu ya. Minyak. Berminyak. Ya, tapi berminyak. Betul. Ya, untuk itu perlu sekali dipasang exhaust fan. Karena kenapa? Minyak itu dari sisa aktivitas memasak itu tuh cairannya itu pasti akan menempel, Mbak, Betul. di tembok atau yang berbentuk asap, ya pasti di dalam ruangan itu menimbulkan bau-bau yang mungkin pengap ya. Iya. Kurang nyaman juga. Kemudian sisa dari pembakaran dari masak itu minyak-minyaknya juga menempel di Nempel dinding-dinding sampai tembok. stain ya, warnanya jadi berubah gitu. Ya. Nah ini kabarnya ada yang menarik Ya. bahwa hubungannya sama dapur Betul. ada yang baru gitu yang ditawarkan Iya. oleh KDK. Emang ini berbeda ya? Apakah bisa digunakan yang sama dengan yang di toilet, atau kenapa dia harus dibedakan? Kabar gembiranya adalah hari ini KDK akan mengumumkan menyangkut produk baru yang prinsipnya ada dua. Ya, jadi satu adalah khusus untuk dapur, jadi exhaust fan khusus dapur, dan satu lagi adalah ceiling fan yang pakai remote. Nah, khusus untuk yang di dapur ini unitnya adalah untuk dipasang di tembok. Jadi bukan di plafon tapi di tembok. Nah, tujuannya adalah bahwa unit ini bisa menyedot asap masakan ya, hasil penggorengan kita. Karena kita orang timur ini kalau masak kalau nggak pakai minyak kayaknya nggak seru gitu. Iya. Kalau suruh rebus-rebus aja nggak enak gitu. Jadi harus digoreng. Harus goreng ya. Nggak afdol kalau belum digoreng. Iya. Nah, jadi hasil penggorengan itu kan nanti asapnya banyak, asap masakan tuh. Nah, itulah yang menyebabkan di mana timbulnya tempelan lemak minyak nanti ke dinding lah, ke segala peralatan yang di dapur yang di sekitar itu pasti kena. Dan efeknya
nggak enak lah karena Ya. kotor segala macam. Nah, selama ini orang sering menggunakan cooker hood yang pakai filter. Nah, terus terang di KDK tidak percaya dengan filterisasi. Karena filter itu hanya sementara waktu. Jadi minyak ini, asap yang berminyak ini tidak bisa difilter, harus dibuang keluar. Karena kalau difilter, nanti filternya nggak lama, paling berapa bulan nanti udah kotor lagi, harus cuci, dibersihkan lagi. Nah, jadi agak merepotkan gitu. Ya, mendingan pasang satu unit yang bisa segera menarik asap itu keluar dan dibuang keluar. Jadi mengurangi kotornya di dapur kita. Karena disedot, dibuang. Nah, nanti di unit itu karena aktivitas penyedotnya itu nanti asap itu kan nempel di situ juga. Nempel di unit. Nah, nempel di unit nanti dia akan lama-lama berubah jadi minyak. Nah, kalau nempel di unit berubah jadi minyak, nanti dia akan ditampung di unit itu. Jadi kita ada namanya oil cap. Jadi penampung minyak gitu ya. Nah, nanti lama-lama sebulan 3 bulan sekali itu tinggal copot dia punya oil cap ini, penampung minyak ini untuk dibuang dan dibersihkan. Minyaknya dibuang, dibersihkan, dicuci gitu, pasang lagi gitu. Jadi nggak perlu alat, pakai tangan aja, nggak perlu obeng, nggak perlu apa-apa. Cuma ditarik begitu aja dan nanti dipasang klek gitu lagi. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Ya, nggak usah panggil teknisi. Ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Ibu-ibu juga bisa. Pasti bisa, asal pakai tangga dikit. Iya, baru mau nanya. Kalau tinggi banget, Pak? Nah, itu kita pun digendong. disarankan pemasangannya nanti hanya sekitar 1 meteran dari di atas kompor. Baru Kalau ini mau bisa. pertanyaan saya berikutnya nih. Saya tahu Mbak Rana mau nanya apa, saya udah tahu. Oke, berarti ini baru pertama kali ini ada produk ini. Sebenarnya kita udah punya dari beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Cuman yang dulu itu produk impor, jadi lebih mahal. Nah, ini sekarang dibikin secara lokal, assembling lokal, dan harganya jauh lebih terjangkau. Ini berarti kabar gembira yang berlipat-lipat gembiranya. Nah, itu apalagi ya kira-kira gitulah. Oke, baik, kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang produk-produk baru yang ditawarkan oleh KDK ini. Sahabat Sonora, kalau juga punya pertanyaan silahkan loh, bisa sampaikan di kolom channel yang ada di YouTube channel kita Sonora FM, atau juga bisa kirimkan melalui WA di 0812-112-9200. Ada launching produk baru dari KDK untuk Anda yang perlu untuk disimak. Sampai dengan pukul 10 kita bersama-sama. Jangan kemana-mana. Kemudian pasang lagi gitu. Jadi beli satu untuk seumur hidup. Untuk seumur hidup? Iya. Wow. Dan kecuali kalau pindah rumah mau yang ini baru lagi. Belilah. Tapi kalau pindah rumah dibawa lagi bisa kan? Oh bisa. Tapi kan nggak lucu dong. Masa pindah rumah baru bawanya nggak lama. Tapi Pak, kalau KDK kan orang udah tahu dong testimoninya pasti emang seumur hidup beneran sampai awet banget, saking awetnya gitu ya. Semuanya mengatakan demikian. Nah, ini boleh mungkin dijelaskan seperti apa performance dari all new KDK 25 SHKA, termasuk juga mungkin jadi nambahin listrik banyak nggak nih gitu, pasti pertanyaannya kan dari sahabat Sonora. Silakan. Ya, oke. Yang pertama jelas itu seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Hendrik, karena ini Hexos yang spesifikasinya untuk di dapur. Yang pertama keunggulannya adalah ada oil cup untuk menampung minyak ya. Jadi praktis, tinggal ditarik oil cupnya kalau udah lumayan lama, bersihin pakai lap basah juga bisa. Yang kedua adalah daya hisapnya yang cukup kuat. Wow. Daya hisapnya cukup kuat. Kemudian yang ketiga adalah jelas noise-nya juga pelan, atau tingkat kebisingannya juga pelan. Dan daya listriknya cukup hemat. Daya listriknya cukup hemat. Terus kemudian produk KDK sudah dilengkapi oleh sekring penahan panas, namanya thermal fuse. Jadi apabila mungkin di daerah-daerah tertentu kan, misalnya kayak di Medan gitu kan, tegangan listriknya kan sering step up step down, Mbak, naik turun tegangan kan, itu menyebabkan tegangan yang masuk di dalam instalasi listrik di rumah itu kan sering menyebabkan konsleting. Untuk mengantisipasi itu, produk KDK ini tidak hanya untuk produk yang new produk KDK, tapi yang lama-lama juga sudah menggunakan sekring penahan panas namanya thermal fuse itu. Untuk mengantisipasi apabila sampai terjadi konsleting, yang putus duluan itu adalah thermal fuse-nya atau sekring penahan panasnya. Jadi tidak sampai merusak motor daripada Hexos-nya kita, Hexos KDK, dan tidak sampai menyebabkan rumah Bapak Ibu sampai kebakaran. Ya, untuk mengantisipasi itu. Jadi sangat
secure ya, sangat aman lah menggunakan produk KDK. Oke, kalau Ya. yang putus sudah thermal fuse misalnya udah putus nih, Ya. berarti kita harus mengganti Tinggal ganti thermal fuse-nya aja. Ya. Barangnya mah aman gitu Barangnya ya. aman, nggak sampai ngerusak dari bodi motor semuanya nggak rusak, hanya thermal fuse-nya aja dan harganya cukup murah ya. Murah sekali itu, mungkin sekitar 10 ribuan untuk Oh. thermal Ganti fuse. sekringnya aja. Ah. Iya. Oke. Yang mahal bongkar lagi. Bongkar lagi. Bongkar lagi. Iya. Copot dulu kan. Nah, Iya, copot dulu. Pindah dapur ya. Bongkar lagi. Tapi sebelumnya anyway sahabat Sonora, Anda juga bisa menyaksikan talk show ini live di Instagram @KDK Indonesia. Silahkan disimak juga perbincangan kita kalau pengen melihat kegantengan bapak-bapak Trio Libels ini ya. bisa juga mungkin kalau mau tanya-tanya melalui Instagram, kita bisa jawab dari talk show Langsung ini. kita jawab di sini live ya, betul. Ya. Dan ini pemandangan yang terakhir yang akan dilihat bersama dengan Trio Libels karena nanti kita sudah ganti background ya, nanti sudah pindah kantor begitu. Sudah disuruh sounding Suasananya. tipis-tipis katanya nih Pak Hendrik. Oke. All New KDK 25 SHKA, kipas ventilasi atau ventilating fan dengan diameter baling-baling 25 cm ya. Betul sekali. Artinya ukurannya sebenarnya cukup, ya tidak gede ya, kecil. Lumayan lah, garis tengahnya 25 cm, Mbak. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Unit ini atau ukuran ini hanya cocok untuk kebutuhan rumah tangga biasa. Bukan yang punya usaha catering yang UMKM lah ya yang punya kalau itu butuhnya yang lebih besar. backing gitu. Bukan yang ini nggak bisa, cuman akan dice load-nya nggak efektif dibandingkan, karena kalau orang catering kan pasti punya Gede. dapur, tungku itu kan bisa beberapa biji gitu kan. Nah itu kalau masak bareng-bareng kan nanti kayak main orkestra gitu kan, rame. Nah itu sedotnya kurang. Kalau pakai yang unit ini harus pakai yang besar. Oke, walaupun kalau misalnya mau pasang 3 juga. Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kalau kayak gitu. Lebih bagus. Tapi Cuma ini kan jika efisien jadi. Tapi sih ngomong efisien, secara efisien sebenarnya kalau buat tempat dia lebih efisien banget loh daripada cooker hood ya. Oh ya jelas lah. Kadang-kadang Gini. Oke. kena kepala ya. Ada saya harus jelaskan ada kekurangannya daripada tipe ini. Oke, Ya, apa tuh Pak? karena Saya suka tipe nih ada ini- kekurangan yang disampaikan loh. Ya, kita ngomong apa adanya lah ya. Karena unit ini harus dipasang di tembok. Oke. Ya, betul. Nah, kebetulan banyak rumah-rumah kita yang di Indonesia ini, terutama yang di perumahan itu, kan kita tahu bahwa kalau di perumahan itu tembok kiri kanan itu nempel ke tetangga. Iya. Pantat belakang pun juga nempel ke tetangga. Betul. Sehingga ini menyulitkan untuk masang unit seperti ini. Nah, mungkin harus dicari akal gimana unit ini kalau tetap mau dipasang harus dicarikan akalnya agar bisa dipasang. Tapi jadi ini hanya khusus untuk rumah-rumah yang memungkinkan untuk dipasang seperti itu. Jadi ada rongga atau space di belakang tembok yang masih mungkin, yang tidak mengganggu tetangga Oke. waktu dibobok gitu. Walaupun secara suara sebenarnya nggak mengganggu ya. Nggak ada Iya. suara. Oke. Pak, itu tadi disampaikan jaraknya bagaimana dengan kompornya? Dari tungku itu kurang lebih 1 meteran lah. 1 meter harus di atasnya atau agak miring kanan Jangan kiri, di bawah, boleh? kalau di bawah nanti. Oh iya. Atau di bawah kompornya sekalian aja langsung ya. Iya, di atas kompor. Di atasnya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, makanya kenapa orang banyak pakai yang cooker hood yang pakai filter, karena yaitu kondisi rumah kita di Indonesia itu seperti itu. Jadi agak menyulitkan buat mereka yang pakai cooker hood pun yang pakai corong ke atas gitu. Karena kalau pakai corong ke atas nanti umpamanya buat mereka rumah yang lantai 2 lantai atau 3 lantai kan nanti harus bobok Iya. lantai berikutnya kan agak Betul. susah juga. Nah, jadi dan biasanya kalau cooker hood yang pakai corong ke atas itu dashboardnya pun juga nggak besar. Nah, makanya kita berikan ini yang dashboardnya tinggi. Kekurangannya adalah, jadi positifnya adalah dashboardnya tinggi, negatifnya adalah tidak semua rumah bisa dipasang. Gitu. Berarti ini cocok sekali untuk yang baru merencanakan untuk membangun rumah ya, agar supaya bisa dari awal Setting. dipikirkan settingannya akan seperti Iya. apa begitu. Terutama keluarga muda baru gitu kan. Keluarga muda baru. Betul sekali, cocok nih buat orang tua yang anaknya mungkin baru menikah, ya, baru mau bikin rumah. Nah, ini bisa diperhitungkan karena secara tadi dikatakan Pak Freddy, secara listrik hemat ya. Iya. Perhitungannya sama seperti dulu kita berhitung sampai setahun itu Pak. Freddy. Rumusnya sama, hanya bedanya kalau Hexos ini tipe yang untuk di dapur yang baru, dengan waktu itu kan pembandingnya Hexos yang untuk di kamar mandi. Kalau kamar mandi jelas lebih kecil kan, sekitar 5 watt aja. Kalau ini antara kurang lebih 10 sampai 15 watt lah. Tetapi Oke. cara perhitungannya juga sama. Artinya nggak beda-beda jauh Nggak lah beda ya. jauh. Baik, Dan kalau kita keuntungan hitung. satu lagi, Ya.
Kalau exhaust di dapur ini kan nggak perlu dihidupkan selama 24 Iya, jam beda. penuh, hanya dihidupkan pada saat kita masak. Memasak. Nah, Oke. kalau lagi nggak pengen masak ya jangan dihidupin. Kalau cuma masak air juga nggak perlu ya. Baik, all new KDK 25 SHKA. Kalau sahabat Sonora pengen tahu lebih lanjut tentang produk ini, apakah bisa diakses di mana nih, Pak Jadi Thomas? buat sahabat Sonora yang mau tahu mengenai semua produk KDK termasuk 25 SHKA, bisa follow semua sosial media kita, bisa di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Itu namanya semuanya sama @KDK Indonesia. Jadi sahabat Sonora bisa langsung follow, subscribe atau apapun itu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari produk-produk kami maupun tips dan juga triks. Dan kebetulan kita juga suka ada event-event dan kuis. Nah, kalau mau ikutan juga silahkan karena hadiahnya cukup menarik. Jadi Oke. tunggu event kita berikutnya di semua sosial media kita. Asik, Ya. itu dia ya tadi informasi untuk Anda yang pengen akses lebih tahu lebih banyak begitu mengenai all new KDK 25 SHKA. Ini kan baru launching nih ngomong-ngomong. Ya. Masih harga promo nggak? Oh iya dong. Nah itu. Nah, penting nih. pokoknya sahabat Sonora kalau mau cari produknya, kita ada di marketplace kesayangan sahabat Sonora. Ada di toko ijo, toko oren, Ada semua. Ada semua. Asik. Iya. Ya, dan ini baru kabar pertama ya, kabar gembira yang pertama karena kita masih punya kabar gembira yang berikutnya untuk Anda nih yang mungkin ini nggak semuanya di ruangan kita kan pakai AC ya, terutama kayak di ruang tamu, ruang keluarga. Sementara kita kadang menerima tamu banyak, seperti kemarin mungkin Imlek ya, harus ramean datang begitu. Gerah sih kalau nggak ada AC. Tapi kalau misalnya pakai kipas angin juga cuman yang kena yang deket-deket aja. Paling ideal memang pakai kipas angin yang langit ya, apa namanya? Ceiling fan begitu. Pinter ya. Nah, udah cocok ya jadi marketing marketing. Nah, ini ada produk baru dari KDK, all new KDK WU56CE. KDK WU56CE. Tapi kita akan bahas detailnya nanti ya setelah jeda supaya penasaran nih sahabat Sonora. Terus apa nih istimewanya dari ceiling fan ini, kan KDK juga punya. Terus mungkin produk lain juga ada. Apa yang menarik yang ditawarkan? Kita bahas setelah jeda. Jangan lupa sahabat Sonora kalau mau bertanya, kita masih punya waktu loh sampai dengan pukul 10 nanti. Silakan ke 0812 112 9200 atau juga bisa ke Instagramnya @KDK Indonesia live bersama kita saat ini. Silakan di follow, atau kalau mau bertanya juga nanti akan disampaikan, kita jawab langsung di talk show kita kali ini. Kita kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Jika live di @KDK Indonesia Instagram live, silahkan Anda bisa bertanya di sana atau juga melalui WA. Udah ada yang kirim pantun, sebelum nanti saya bacakan pertanyaannya ya. Ke Honolulu si hulu balang, Cakep. lihat netizen asik main online. Cakep. Dari dulu sampai sekarang KDK tetap yang number one. Waduh, keren Terima banget kasih. nih. Dari sana nih, Dari Elis gitu. Cewek, saya pikir cowok. Cewek loh ini loh. Terima kasih ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Tapi Siap. udah rame ini yang bertanya. Iya. Tapi kita masih nanggung banget karena tadi sudah kenalan tapi Iya. masih belum tuntas kenalannya sama all new KDK WU56CE. Bisa dijelaskan Pak Freddy? Oke. Yang pertama, all new KDK WU56CE adalah kipas ceiling fan dengan menggunakan remote. Oke. Yang kita preview dulu yang sebelumnya ya. Kita dulu punya yang sampai sekarang masih ada ceiling fan juga, BZ56P. Bedanya dengan yang ini hanya tidak menggunakan remote dan secara warna juga beda. Oke. Kalau dari segi baling-baling masih sama Mbak. Ukuran panjang diameter baling-balingnya adalah 56 inch, 140 cm. Bedanya adalah keunggulannya di sini, WU56CE ini selain menggunakan remote, dia ada sleep timernya. Jadi sleep timernya itu dibagi 3 tahap. Yang pertama, tiap 3 jam akan mati, kemudian kecepatannya akan turun. Oh, Jadi otomatis kita turun sendiri. otomatis turun sendiri. Jadi Bapak Ibu sahabat Sonora nggak usah khawatir kalau misalnya lupa matikan WU56CE ini, tinggal di setting aja sleep timernya. Nanti per 3 jam dia kecepatannya turun. Oke. Sorry per 6 jam turun dari kecepatan 3, kemudian per
per 3 jam lagi turun di kecepatan 2. Wah. Kemudian pada saat 1 jam, tinggal 1 jam akan kecepatan 1. Setelah itu kemudian mati. Oke, berarti makin turun Ya, dan akan per mati 6 sendiri. jam, per 3 jam, per 1 jam. Dari kecepatan 3, 2, dan 1. Oke, kalau misalnya kita pas masih lagi acara nih, acaranya panjang misalnya kan, kita nggak mau turun kecepatannya, bisa diatur juga. Bisa. Oh. Ya tinggal Tinggal perintahnya. di setting Weh, aja. Setting Siri gitu artinya ya, kan Kak, tidak ya? perlu Beda di ya? sleep timernya tidak usah dinyalain. Jadi tetap kecepatan 3 aja. Oh, Iya. oke. Jadi itu karena kita mengaktifkan sleep timernya begitu ya. All Iya. new KDK WU56CE. Kenyamanan Anda di atas segalanya nih. Iya. Dan yang menarik di sini yang saya baca di brosurnya adalah ada gambar remote control. Ini Iya, maksudnya betul. apa nih, Pak Freddy? Ya menggunakan remote, Mbak. Oh. Iya, menggunakan remote. Untuk menyalakan, mengatur semuanya Semuanya sudah pakai remote. pakai remote. Jadi tidak perlu kalau yang versi kita yang ceiling fan WZ56P bukan, dia menggunakan regulator Oke, yang regulator ditempel di dinding di dinding. saklarnya. Ah. Kalau ini lebih praktis, tinggal tiduran aja bisa langsung nyalain. Oh, cocok Tinggal untuk duduk kaum di sofa. mager-mager malas-malasan. Iya, betul. Memang Si orang malas. Gen versi Z ya, ini untuk Gen Z cocok ya. Cocok. Masih Namanya nge-game jompo. nih, aduh Iya, kurang dingin nih tinggal pencet gitu. aja, tidak usah repot-repot gitu. Kemudian ini Mbak, bentuknya juga bagus. Warnanya Wih. hitam campuran doff sama glossy. Wih, Dove sama Hitam. glossy dicampur. Campur, betul. Wih. Jadi motornya, tempat motornya ini bodinya itu berwarna doff, baling-balingnya berwarna glossy. Lebih elegan kan, tren iya, sekarang iya, memang iya, warnanya iya. kebanyakan gelap ya. Untuk industrial juga cocok, tempat-tempat komersial seperti kafe yang konsepnya industrial. Kemudian tempat ibadah juga sudah banyak yang memakai kipas angin ceiling fan remote iya, punya iya, KDK. Iya, iya, Boleh iya. saya tambahkan Iya. sedikit? Boleh dong Pak Henry. Iya. Banyak juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Oh, oke, makasih Mas. Jadi sebenarnya unit ini sangat menjaga efisiensi penggunaan listrik. Betul. Jadi supaya enggak, kan biasanya orang kalau pakai ceiling fan atau pakai unit elektronik apapun takutnya ketiduran terus masih hidup kan. Nyala terus ya. Nah, dia otomatis listriknya kan jalan terus juga. Nah, kalau Uni kita kalau dipasang di kamar, kita nggak takut kita ketiduran akan nanti dia hidup terus kan. Nanti kan kalau pakai timer itu nanti dia kan bisa mati sendiri. Sehingga nggak perlu pakai AC dong. Iya, Kan lebih betul. hemat kan. Jauh-jauh lebih hemat. Iya. Tinggal buka exhaust sama unit ini udah cukup gitu. Dan artinya berarti yang penting jangan lupa menyalakan sleep timer tadi itu. Betul, ya. sleep timer. Jadi- Solusi untuk menghemat listrik Iya. dan solusi untuk kaum yang mager ya. Iya, betul. Dan juga ini desainnya juga menarik sekali dan Menarik cantik. sekali. Ya. Oke, ini juga baru launching. Ya. Ya, baru. Artinya sudah ada di pasaran ya. Udah. Sudah ada di LTC, kemudian di daerah Glodok, daerah Jembatan Besi, toko-toko retailnya KDK sudah pada jualan semua. Kemudian oke. di Plaza Kenari Mas juga sudah ada. Oke, Ya. baik. Kalau kita juga mau beli ini melalui marketplace juga ada. Nah, jadi Mbak Rara, seperti yang saya sebutkan tadi, semua produk KDK bisa diakses di marketplace kesayangan sahabat Sonora. Mau di Lazada, mau di TikTok, mau di Tokopedia atau Shopee, itu ada. Tapi untuk orang yang mungkin mau ngelihat produknya seperti apa, kita juga tersedia di toko offline. Di mana aja sih? Wah, kalau saya sebutin bisa nggak selesai nih. Nggak, bisa 5 jam ya. Iya, makanya itu sahabat Sonora juga mungkin bisa download aplikasi kita di Play Store maupun di App Store. Namanya KDK Indonesia. Nah, di situ lengkap tuh. Ada service center, ada juga dealer-dealer kita. Mau akses website juga bisa di kdk.co.id. Di situ juga informasinya lengkap. Mulai dari spesifikasi produk, tempat dealer kita dan juga service center, lengkap semua. Nah, kalau nggak mau repot, tinggal chat admin aja. Saya mau beli ini dong, beli misal WU56CE di mana, nanti admin kita akan jawab. Gitu. Kalau nggak apal kodenya bilang aja yang kemarin Ceiling talkshow di fan. Sonora itu loh, Iya. ceiling fan yang ada remote ya, gitu. merek KDK udah gitu. Pasti udah banyak yang tahu. Siap. Nah, ini tadi kita sudah kenalan dengan 2 produk baru. Ya. Sebelum tidak tambahan, kita bacakan dulu pertanyaan ya. Iya. Karena lumayan nih banyak yang bertanya. Kita bacakan dari yang paling awal dulu. Dari Ibu Ria. Izin tanya,
misalnya kita sedang berpergian keluar kota dalam beberapa minggu atau bulan, sebaiknya exhaust fan lebih baik kita nonaktifkan atau boleh tetap nyala, Pak? Apakah exhaust fan punya promo atau reward kalau kita beli exhaust fan-nya lebih dari satu? Ya, jawaban pertama singkat, jelas, padat. Kalau pergi meninggalkan rumah lama, sebaiknya dimatiin saja. Matikan saja. Ya, kalau enggak nanti nyamuk masuk. Iya, benar juga. Nyangkut promo tinggal lihat di media sosial kita aja. Nanti pasti banyak nanti. Oke, siap. Kalau enggak kontak aja langsung ke kantor kita di 0800 1333 535. Oke, 0800 1333 535. Ya. Baik. Itu ya Bu Ria, mudah-mudahan menjawab. Kemudian juga ada yang bertanya. Pagi Sonora dari Bumila ya. Ruangan kamar saya ber-AC, apakah masih aman jika dipasang exhaust fan? Nah, pagi Bu Mila, ini pertanyaan ini sangat sering ditanya oleh para pendengar sahabat Sonora. Jadi kalau jawaban dari kami adalah sebaiknya tidak dihidupkan bersamaan. Karena pertama mungkin biaya listriknya jadi mahal. Kalau tidak peduli dengan biaya listrik, ya nanti nggak dingin-dingin. Kesedot kan. Jadi saran kita adalah kalau sebelum tidur mungkin AC-nya bisa dihidupin. Nah pada saat udah mau tidur, AC-nya dimatiin, exhaust-nya yang dihidupin. Dan kalau bisa lebih baik tambah lagi ceiling fan yang baru ini yang pakai remote. Waduh, lengkap banget ya. Jadi kita punya satu set komplit KDK di rumah di dalam kamar. Betul. Jadi lebih nyaman lah, karena kan pada saat kita mau tidur kan otomatis ceiling fan ini kan hidup. Anggaplah 3 jam pertama dia hidup terus, nanti Turun. 6 jam ya. 6 jam Pak. Nanti 6 ke 3. kemudian turun 3, nanti turun 1 gitu. Jadi kita pokoknya hidupin pakai sleep timer, udah tinggalin aja. Kita bisa bermimpi ria. Wes. Itu urusan masalah ceiling fan, nanti dia akan mati sendiri. Gitu. Jadi urusan tidur kita nih ditentukan sama KDK gitu. Bukan saya ngomong. Kita serahkan sama KDK, kita tidur aja nyaman ya. Oke, ini ada dari Bu Christine di Jakarta. Selamat pagi, gimana kalau untuk apartemen tipe S-House yang cocok untuk apartemen, harganya berapa? Ditunggu kabarnya. Nah gini, sebenarnya ya untuk apartemen itu kan juga ada seperti rumah biasa lah, ada ruang tidur, ruang dapur, ruang tamu gitu. Nah kalau Ibu siapa, Christine tadi ya, Christine, ya. menanyakan cocoknya tipe apa, ya kita harus tahu dulu itu buat di mana gitu. Apakah buat di dapur atau buat di kamar mandi atau ruang tamu gitu. Nah jadi masing-masing ini punya spesifikasi dan keunikan sendiri-sendiri kan. Seperti umpamanya di WC yang wangi-wangiannya nggak gitu enak. Nah itu cara gimana? Kalau dapur yang apalagi di apartemen, apakah masak apa enggak gitu ya? Atau pakai microwave aja gitu? Atau di ruang tamu yang ruangnya mungkin lebih besar dan lebih terbuka begitu ya. Jadi tergantung ruangan mana yang akan dipasang gitu. Oke. Tergantung ruangan mana yang akan dipasang. Harganya berapa? Gimana ya nanya harga? Nah tergantung, nanti sudah tahu ruang apa, nanti baru kita bisa sarankan. Oke, kalau ruang dapur umpamanya, oh pakainya ini, atau ruang kamar mandi, oh pakainya ini. Nah ini kisaran berbeda-beda ya. beda-beda. Oh, oke, baik. Kalau yang dapur jangan lupa ada yang baru tuh ya, yang bisa menampung, ada cup, oil cupnya loh. Aduh. Kemudian oh iya, terima kasih KDK. Tadi Bu Elis ya kalau nggak salah, exhaust fan bisa pengganti kipas. Apakah bisa mengganti kipas angin? Untuk saat ini tipe mana yang paling best seller dari exhaust fan? Boleh dong, ada oleh-oleh KDK bagi sahabat Sonora yang pertanyaannya paling kece katanya. Silakan nih Bu Elis yang tadi kasih pantun. Oke, terima kasih Bu Elis tadi atas pantunnya. Kemudian yang ditanyakan adalah apakah kipas angin biasa berfungsi sama dengan exhaust fan ya? Bisa menggantikan fungsi exhaust fan ya? Ya. Itu berbeda. Jadi kalau kipas angin biasa itu adalah mensuplai atau menyemburkan udara itu hanya di dalam ruangan. Jadi udaranya tidak terhisap, hanya udara yang di dalam ruangan saja yang dihembuskan oleh kipas angin biasa. Sedangkan kalau exhaust fan adalah fungsinya mengganti atau menghisap udara di dalam ruangan, kemudian udara baru dari luar ruangan masuk melalui bisa pintu, bisa jendela, atau bisa di kisi-kisi pintu, masuk udara baru, yang lama udara lama diganti. Iya.
Jadi udaranya berganti ya, berganti dari yang lama yang di dalam ruangan diganti dengan yang baru secara kontinu kalau itu menggunakan exhaust fan. Sedangkan kipas angin biasa hanya menyemburkan udara yang di dalam ruangan saja. Bedanya kalau kipas angin biasa mungkin bisa dipindah-pindah, tinggal dibawa tempatnya mau dipindah di meja atau di ruang tamu atau di kamar tidur begitu. Ya. Oke, Ya, mudah-mudahan jadi jelas beda. paham ya perbedaannya. Jadi Ya. tidak bisa menggantikan. Tidak menggantikan Tapi udara bisa yang di dalam complement ruangan. each other ya. Iya, complement membantu. bisa. Seperti tadi kata Pak Henrik bisa aja nih jualannya ya kan. Kalau mau tidur tetap ada AC tapi juga bisa Iya. ada ceiling fan-nya tetap nyala juga bersama dengan si exhaust fan-nya loh. Iya. Nah, ngomong-ngomong jualan, Nah, nih apa nih? supaya nggak salah beli, saya mau kasih tahu bahwa kipas KDK itu baik itu exhaust maupun kipas angin biasa, itu ada 2 jenis kipas yang berbeda. Satu yang namanya propeller. Propeller ini kipasnya bentuknya kayak kipas kayak kipas angin biasa lah, ya. Atau yang baling-baling lah gitu ya. Nah, satu lagi yang namanya Sirocco. Nah, Sirocco ini bentuk kipasnya itu silinder. Kayak buat di AC. Nah, jadi sahabat Sonora harus tahu bahwa unit apapun juga, apakah kipas angin atau exhaust fan yang dibeli, harus tahu ini bedanya apa, supaya nggak salah beli. Nah, kalau yang Sirocco, kipasnya Sirocco itu biasanya diperuntukkan untuk rumah yang lebih dari 1 lantai, bisa 2 lantai, 3 lantai. Nah, kenapa? Karena kalau dipasang di plafon, biasanya kan di atasnya ada lantai berikutnya. Iya. Nah, ini tidak cocok dipakai yang untuk dengan kipas propeller. Harus Sirocco. Sedangkan kalau umpamanya lantai itu tidak ada lagi atasnya, jadi langsung atap atau bagaimana, jadi cuma langsung itu bisa pakai propeller. Nah, karena kenapa ini penting? Karena di luar itu banyak sekali unit yang kita sebut banci. Bentuk luarnya kayak Sirocco, tapi dalamnya pakai propeller. Kalau ini yang terjadi, daya hisapnya tuh turunnya setengah mati, jauh banyak, nggak ada daya hisap sama sekali, nggak akan efektif. Nah, itu yang perlu diketahui supaya nggak salah, gitu. Baik, wah luar biasa, kita sudah punya banyak masukan, pengetahuan ya yang disampaikan. Dan kita masih punya 1 segmen lagi nanti. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak bertiga trio Libels ini kepada sahabat Sonora, dan juga mungkin membacakan WA yang belum kita bacakan. Terus bersama kami. Pekerjaannya. Nah, ini bagaimana cara pemasangan yang tepat begitu? Oke, cara pemasangan yang tepat itu yang pertama kita mesti tahu dulu fungsi ruangannya itu untuk apa. Kemudian yang kedua, ukuran volume daripada ruangan yang akan dipasang exhaust. Volume didapat dari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian yang ketiga ada namanya indeks perputaran udara di dalam ruangan yang akan dipasang exhaust. Itu indeks perputaran udara bisa ditanyakan ke kita lewat toll free kita tadi di 0800 1333 535 maupun cek aplikasi KDK Indonesia. Di sana sudah ada formula dan indeks perputaran udara yang ada di dalam ruangan tiap masing-masing ruangan. Terus yang keempat, ini yang paling sangat vital sekali, paling penting sekali adalah cara pasang yang benar. Nah, itu ya. Kita bedah satu-satu ya. Jadi misalnya kita analogikan, contohnya kita pasang di kamar mandi rumah, Mbak. Kamar mandi rumah adalah panjang kali lebar kali tingginya adalah 2 kali 1,5 kali tingginya 3 meter. Kita mendapatkan volume ukuran di kamar mandi itu adalah 9 meter kubik. Kemudian kita kalikan dengan indeks perputaran udara di dalam kamar mandi. Kamar mandi rumah itu kita kalikan, pengalinya adalah indeks di kamar mandi ukurannya 10 kali. Jadi dari volumenya 9 meter kubik kita kali dengan 10 kali indeks ruangannya. Jadi ketemu 90 kubik meter per jam. Atau kita sebutnya biasa 90 cmh. Ukuran untuk yang kita cari exhaust dengan ukuran 90 cmh. Minimal kita cari, karena kita sudah mengetahui ukurannya adalah 90 meter kubik per jam yang dibutuhkan. Kita cari exhaust minimal ukurannya segitu yang untuk dipasang di kamar mandi rumah. Kemudian
setelah kita menemukan exhaustnya nih yang ukuran segitu ya, Iya. baik itu untuk rumah tingkat maupun untuk rumah satu lantai, kan tadi udah sempat dijelaskan Pak Hendrik, yang propeller dan Sirocco tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan rumah Bapak Ibu masing-masing. Iya. Yang keempat adalah cara yang paling penting adalah cara pasang. Iya. Ini banyak sekali, mungkin Bapak Ibu sahabat Sonora juga pernah mengalami ya, sudah menentukan exhaustnya benar, sudah ukuran volumenya udah dihitung, kemudian ukuran CMH-nya udah dihitung, sudah beli yang benar, tetapi pasangnya salah ya jadi salah semua. Iya, iya. Ya, kebanyakan kita melihat kan cara masangnya kan ada yang masih di atas pintu, kemudian ada di samping pintu, Iya. ya. Terus tidak diagonal. Nah, kita itu menganjurkan cara pasang exhaust yang paling benar adalah diagonal dari sumber udara di luar ruangan. Oke. Misalnya pintu kamar mandi ini, contohnya kan tadi kamar mandi nih, pintunya sebelah kanan nih ya, di bawah kan. WC-nya sebelah kiri nih. Pasangnya pas di atas WC aja, sebelah kiri atas. Jadi Oke. itu kan diagonal ya. Berseberangan diagonal Berseberangan. Karena kenapa? Efektivitas daripada udara yang dihisap oleh exhaust di dalam ruangan kamar mandi jelas lebih efektif. Karena kenapa? Kena semua, Mbak. Udara yang diganti itu dari pintu sebelah kanan bawah melalui kisi-kisi udara ya, udara masuk, dihisap, diputar dulu. Jadi sisi kanan, kiri, atas, bawah semuanya kena. Iya. Karena kan diagonal kan, dari bawah ke atas. Kena semua baru dihisap oleh exhaust fan. Itu jauh lebih efektif. Karena kenapa? Kita bayangin saja kalau kita masang di atas pintu nih. Itu pintu kamar nih ya misalnya. Kamar Baru kita pasang kan. masuk, udah keluar Baru lagi. masuk udah keluar lagi. Itu jelas buang-buang terputar. ya, buang-buang efektivitas saja. Kemudian juga nggak ada fungsinya dong. Pintu dibuka udara masuk, habis itu dihisap exhaust. Ini yang sering kejadian yang kita lihat itu kebanyakan di tempat kos-kosan. Oh, betul. Banyak sekali yang mungkin pengelola kosnya tidak mengetahui bahwa cara pasang exhaust yang benar itu adalah diagonal. Itu asal-asalan aja dipasang di atas pintu. Ya. Terima kasih. Iya. Gideon. Yes. Jadi kita banyak mendapatkan komplain dari konsumen menyangkut produk yang dipasang. Ternyata setelah diselidiki penempatannya salah. Iya. Seperti yang dijelaskan Freddy tadi. Iya. Karena penempatannya salah, akibatnya dia nggak efektif. Iya. Jadi manfaatnya nggak ketemu. Nah, setelah dijelaskan begitu, dia baru oh jadi makanya kadang-kadang supaya nggak terjadi hal yang terulang kembali, kalau ada mau pasang apa-apa, mendingan telepon ke kita aja. Konsultasi dulu aja. Konsultasi dulu itu Gratis kok, nggak bayar. Gak bayar gratis. Nah, Barangnya nantinya- yang bayar. Oh, iya. Jadi maksudnya nanti mau pakai merek apapun terserah. Ya, yang penting tahu dulu teorinya bahwa kalau mau masang itu penempatannya di mana. Harus tahu. Nggak sembarangan tempatin gitu loh, nggak sembarangan dipasang di mana gitu. Jadi supaya bisa lebih efektif. Ya. Terus juga tadi jenisnya ya, kalau ada Iya. ceiling atau tidak Ya, mau pakai propeller atau Sirocco Sirocco. atau propeller, itu bisa dikonsultasikan semua, termasuk indeksnya. Misalnya bingung Iya, ya indeksnya, telepon ke tanya kita aja. ya. Iya, lebih gampang Toll telepon. free ya. Toll free. Oke, Toll baik. free dan kita akan melayani sepenuh hati lah. Ai. Jadi sampai selesai kita kawal semuanya. Asik banget, tapi tidak melayani pembobolannya dan lain sebagainya ya, benar-benar hanya jasa untuk konsultasi. Konsultasi ya, menentukan tipe yang tepat ya. Betul, Iya. baik. Dan sebelum kita ke closing ya, nanti dari masing-masing, satu pertanyaan terakhir ya, mungkin kita, ada 2 nih ternyata. Atau Silakan. ada 3, 2. Dari mungkin kita ulang lagi dari 4462, 4 digit terakhirnya. Ruangan apa saja yang harus dipasang exhaust fan? Kalau saran dari Pak Freddy tadi adalah Dapur dan kamar mandi. itu yang utama. Itu Tapi kalau paling yang semuanya utama. boleh. Semuanya boleh, tapi ya kosnya jadi gede. Biaya listriknya juga tambah. Tapi kalau mau memang tidak dipikirin ya nggak apa-apa. Kamar tidur juga boleh tuh dipasang exhaust. Oke, Ya. baik. Ini terakhir ya, kita jawab singkat aja Pak Harwianto, agak panjang nih. Mohon saran, kami tinggal di Pondok Gede, ruang duduk dan kami volumenya 7x7x7, depan rumah 49 jalan kali sibuk 7. yang polutif. Kami ingin mengalirkan udara bersih dari kebun belakang masuk ke rumah dan dibuang ke depan. Saran exhaust fan yang cukup kuat, halus, suaranya irit, tahan lama dan kuat. Perlu satu saja atau berapa? Terima kasih. Begini, untuk Pak siapa tadi? Pak Harwianto. Pak Haryanto. Pak Haryanto, terima kasih atas pertanyaannya. Terus terang kalau kondisinya seperti ini, kita perlu survei. Jadi kita Lihat nggak langsung. bisa menentukan langsung. unitnya mana. Karena seperti tadi, masalah penempatan di mana itu sangat Krusial. ya, sangat penting sekali. Iya. Karena salah penempatan berarti nggak efektif. Ya. Jadi percuma nanti, mendingan
kalau bisa nanti kita atur waktu biar orang kita datang. Nah, kita nanti mungkin survei lihat dulu, baru kita bisa memberikan saran-saran apa yang perlu dilakukan. Oke. Asal jangan minta yang datang Pak Hendrik ya. Soalnya sibuk banget. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Pak Haryanto ya. Pak Thomas, mungkin ada yang mau disampaikan, nanti urut sampai ke Pak Hendrik. Ya, jadi pasang exhaust itu jangan asal pasang exhaust yang dalam tanda kutip ekonomis, karena kita juga harus memikirkan keawetan dan juga ongkos pemasangan exhaust itu kan harus ada bobol dan segala macam. Ya. Jadi pilihlah exhaust fan yang tepat. Ya kita sarankan produk dari KDK seperti itu. Pertama juga produk yang baru jangan lupa ya, ada WU56CE dan 25SHKA. Ya. Pak Freddy, silakan. Oke, kepada Bapak Ibu sahabat Sonora, mungkin kalau mau bertanya-tanya seputar kipas angin atau exhaust fan bisa langsung ke toll free kita. Jadi yang sebelum membeli mungkin ada baiknya sebelum memasang juga mau milih tipe, tanya-tanya dulu aja supaya kenapa nanti kalau memang beli manfaatnya didapat gitu, Mbak. Iya. Ya. Baik. Jadi Silakan, benar-benar maksimal manfaatnya ya. Iya, betul. Baik. Iya. Pak Hendrik menutup langsung nih. Kita punya waktu 2 menit nih. Kapan kita buka? Ya, saya cuma mau sampaikan ada 2 hal. Pertama, menyambung apa yang dikatakan Thomas tadi, bahwa kalau mau beli exhaust fan itu jangan hanya sekedar lihat ekonomisnya aja, murahnya aja. Karena kita tahu pasang exhaust fan itu nggak gampang. Jadi kalau dapat yang kualitasnya jelek, kita harus bongkar lagi. Ya. Itu perlu orang lagi, biaya Ongkos lagi kan, lagi, ya. ongkos lagi kan. Mendingan beli satu yang memang wajar harganya dan dipasang seumur hidup, nggak usah macam-macam lagi gitu loh. Itu satu. Kedua, sekarang ini kan lagi musim hujan. Ya. Dan kalau musim hujan biasanya selalu bawa oleh-oleh tuh, flu, pilek gitu. Betul. Jadi saya harapkan yang punya exhaust ya manfaatkanlah exhaustnya di rumah, dihidupkan. Jadi supaya bisa membantu untuk mengurangi bakteri, virus yang ada di rumah supaya bisa lebih sehat. Kayak ruangan studio Sonora kan ketutup semua nih. Dan untung kita pada sehat semua. Kalau ada satu aja yang pilek, keluar nanti langsung pilek. Nular. Diam-diam nempel Pak di mic. Terima kasih sahabat Sonora. Baik, Pak Hendri terima kasih, Pak Freddy dan juga Pak Thomas terima kasih Terima kasih. banyak Terima kasih, ya. Mbak Rara. Dan Ya. terima kasih kita sudah dapat kabar gembira untuk hari ini ya. Ada produk baru All New KDK 25SHKA dan juga All New KDK WU56CE. Silakan kalau pengen tahu lebih lanjut bisa diakses di semua sosial media dan juga websitenya. Dan kita ketemu lagi di talk show berikutnya dengan kabar-kabar menarik dan ilmu-ilmu yang lain akan dibagi. Nanti mungkin di studio yang baru ya. Pak Hendrik, Pak Freddy, Pak Thomas, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rara. Terima kasih, Selamat sahabat pagi, Sonora. sahabat Sonora.